البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 41. Qala al-Imamul Karmani rahimahullah, wa in amaraka sultanu bi amrin huwa lillahi maksiyah. Dan apabila penguasa memerintahkan kepadamu dengan suatu perintah yang mana itu adalah kemaksiatan kepada Allah, falaisa laka an tuti'ahul batah, maka engkau tidak punya hak untuk menaatinya sama sekali. Sama saja siapapun dia, dari waliul amr, apakah dari kalangan ulama atau umarat, semuanya sama, semuanya wajib untuk ditaati pada tempatnya, dan Allah dan Rasulnya lebih berhak ditaati daripada mereka. Ketika ada pertembungan, ketika perintahnya itu tidak didukung dengan dalil yang jelas. Walaisa laka an takhruja alaih, namun engkau juga tidak berhak untuk melakukan pemberontakan, menggulingkan kekuasaan dan sebagainya. Wala tamna'uhu haqqah, dan juga engkau tidak boleh menghalangi dia dari mendapatkan hak dia. Kita baca catatan kakinya di sini. Yakni la yajuzu ta'atuhum fi mukhalafati syariah, yaitu tidak boleh kita menaati mereka di dalam perkara yang menyelisihi syariat. Wa ma'a dzalik la yajuzu aidan amalul khuruji wal inqilabati alaihim. Bersamaan dengan itu tidak boleh juga untuk kita melakukan pemberontakan dan penggulingan kekuasaan terhadap mereka. Kita masuk ke muka surat berikutnya 42. Al-i'tiqadu fil qitali fil fitnah, keyakinan tentang apa hukum peperangan di dalam fitnah. Wal imsaku fil fitnah sunnatun madiyah, menahan diri di dalam situasi fitnah ini adalah sunnah yang telah berlalu. Wajibun luzumuha, wajib untuk kita setia padanya, untuk menekuninya. Kita baca catatan kakinya. Innal fitnati laha ma'anin, sesungguhnya fitnah itu memiliki beberapa makna. Minha al-ibtila'u wal ikhtibar, di antaranya adalah ujian dan cobaan. Fa inda hululil ibtila' la budda minas sabati 'alal kitabi was sunnah, maka tatkala terjadi cabaran, wajib atas kita untuk kokoh di atas Alkitab dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini. Lihat bagaimana kesabaran Urwah ibnu Az-Zubair tatkala diuji, dicabar dengan penyakit. Lihat bagaimana kesabaran Al-Hasan Al-Basri tatkala diuji dengan kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf dan seterusnya. Masing-masing salaf itu ada contoh, menjadi contoh di dalam masalah kesabaran di berbagai jenis dan bidangnya. Li'alla nadilla anisiratil mustaqim, agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Ma'amuna sorati ahlil haqqi fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, disertai dengan kita saling membantu dengan ahlul haqq di dalam memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa raddil abatili wal maqalatil khati'ah, dan membantah kebatilan-kebatilan dan ucapan-ucapan yang keliru. Bukan dengan alasan menjauhi fitnah, akhirnya tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar tatkala itu diperlukan. Qala al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah, innal bala idza waqa'a fid-din, sesungguhnya ujian apabila telah terjadi di dalam agama ini, la yazulu abada, dia tidak akan lenyap selama-lamanya. Walakin lahu zamanun yaqillul mutakallimuna fi, akan tetapi ujian tadi memiliki masa di mana orang yang mengucapkannya itu sedikit.
wa zamanun yakfurul mutakallimuna bih. Dan ada juga masa di mana orang yang mengucapkannya itu banyak. Wa yabqa asluh, asalnya akan tetap ada sebagai ujian bagi umat ini, sebagai medan jihad untuk mencari pahala. Fala yazul, dia tidak akan lenyap. Fa yaj'alullahu bihi zalika qauma, maka Allah menjadikan sebagai lawan dari perkara tadi sekelompok orang mutamassikina bis sunan, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah, radina lil bidah, orang-orang yang membantah bid'ah-bid'ah, fayarudduna batila kalamihim bil kitabi was sunnah, maka mereka membantah batilnya kalam kelompok yang pertama tadi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tetap dalam situasi marah atau ridho, dalam situasi apapun kita berusaha untuk setia dengan dalil-dalil kitab was sunnah, maju dan mundur berdasarkan dalil, bukan sekedar mengekor atau mengikuti perasaan. Fahum masabihud duja, maka mereka itulah lentera-lentera di kelamnya malam. Wa a'lamul huda, tokoh-tokoh petunjuk. Bi'ilmihim yustanar, dengan ilmu mereka diambil penyinarannya. Wa bifadlihim yuqal, dan dengan keutamaan mereka itu dikatakan, ya disebut-sebut keutamaan mereka dan diambil penyinaran dari ilmu mereka. Selesai dari Syarah Madhahibi Ahli Sunnah karya Imam Ibnu Syahid. Masih banyak ya kitab para ulama yang perlu kita baca, ulama-ulama terdahulu. Wa qala Imam Yahya bin Abdul Khair Al-Amrani rahimahullah, fara'aitu minal haqqil wajib, maka saya memandang termasuk dari hak yang wajib untuk ditunaikan, wal fardil lazim, dan kewajiban yang mengikat adalah insya'a risalatin wa nasihah, membuat risalah dan nasihat ila ahli sunnah, kepada ahli sunnah. Fiha bayanu madhabi ahlil hadis, di dalamnya ada penjelasan tentang madhab ahlul hadis ila akhirin, sebagaimana di dalam kitab Al-Intisar. Wa amma fitnatu bi makna ikhtilafil ahwa, adapun fitnah yang maknanya adalah percampuran hawa-hawa nafsu, waltibasil umur, dan tersamarkannya urusan-urusan. Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah, karena dalilnya samar-samar. Fala yajuzu lana musyarakatul qitali fiha, maka kita tidak boleh untuk berserikat, untuk ikut berkongsi di dalam peperangan dalam situasi tadi, hatta tatabayyanal umur, sehingga perkaranya menjadi jelas. Bagaimana biar kita jelas? Nah, kita kembalikan kepada asal cahaya, yaitu Al-Quran wa Sunnah dengan ajaran salaf. Itulah asal cahaya kita. Kalau tidak, mau kemana kita berpatokan? Wa nusratul muhiqi alal mubtil huwa wajib, menolong orang yang benar untuk melawan orang yang salah itu adalah wajib. Ala man qadara alaih, atas orang yang memang mampu untuk melakukannya. Kemampuan bertingkat-tingkat, kadar pertolongan juga bertingkat-tingkat. Wa inda, ini sepertinya kurang hak ya. Wa indahu ilmun bil qadiyah, dan dia memiliki pengetahuan tentang peristiwa itu, tentang case itu, kasus itu. Kalau tidak tahu gimana? Belajar biar tahu. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala mu'dhamus sahabati wat tabi'in, jumhur sahabat dan tabi'in, wa ammatu ulama'il Islam, dan hampir semua ulama Islam mengatakan, yajibun nasrul muhiqqi bil fitan, wajib menolong orang yang benar di dalam fitnah-fitnah, wal qiyamu ma'ah, berdiri bersamanya, fi muqatalatil baghin, di dalam memerangi orang yang melampaui batas. Batasan dilihat dari dalil, bukan pakai perasaan dan pengekoran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faqatilul lati tabghi, maka perangilah pihak yang melampaui batas, pihak yang berbuat
kezaliman. Al-ayat. Wa hadza huwa shahih, dan inilah yang benar. Wa tata'awwalul ahaditsu ala ma lam yadhhar lahu muhik. Hadis-hadis yang ada yang memerintahkan untuk tidak ikut di dalam fitnah ini ditakwilkan, dipahami untuk siapa? Orang yang belum jelas baginya siapa yang benar. Au ala ta'ifataini zalimatain, atau jika fitnah itu di antara dua kelompok yang sama-sama zalim. La ta'wila li wahidatin minhuma, yang mana masing-masing dari kedua kelompok yang zalim ini tidak memiliki dalil yang dia takwilkan, yaitu sama sekali tidak punya dalil, bukan karena kesalahan ijtihad, tapi memang dia tak punya dalil sebenarnya. Nah, kalau dua-duanya seperti itu, maka tidak boleh kita menolong salah satunya, karena dua-duanya sama-sama zalim. Walau kana kama qala al-awwalun, seandainya urusan ini seperti yang dikatakan kelompok pertama, yaitu dalam fitnah apapun kita wajib diam, kita wajib menyingkir, wajib menghindar. La zaharal fasad, niscaya kerusakan akan nampak. Wastatala ahlul baghi wal mubtilun, dan niscaya orang yang zalim dan ahli batil akan menang, akan berjaya, karena ahlul haknya semuanya diam dan ketakutan. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Imam Nawawi. Kita masuk ke muka surat 43. Qala Imamul Karmani rahimahullah, fa idza tutulita faqaddim nafsak wa ma laka duna dinik. Kemudian apabila engkau mengalami ujian, maka dahulukan dirimu dan hartamu demi melindungi agamamu. Jangan sampai agama kita tergadai demi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Tapi justru agama kita lindungi dengan jiwa raga dan harta benda kita. Agama kita lebih mahal daripada kehormatan kita sendiri. Kita baca catatan kaki, ja'a min riwayat Ibnu Mahdi qala haddatsana Israil ibnu Yunus an Ibrahim bin Abdul A'la an Suwaid bin Ghafalah qala akhadha Umar radhiyallahu anhu biyadi. Suwaid bin Ghafalah dari kalangan kita di tabi'in mengatakan Umar memegang tangan saya. Faqala ya Abu Umayyah, beliau berkata, wahai Abu Umayyah, inilah adri, sesungguhnya aku tidak tahu. La'allana la naltaqi ba'da yaumina hadza, boleh jadi kita tidak akan berjumpa setelah hari kita ini. Ittaqillaha rabbak, bertakwalah engkau kepada Allah Rabbmu. Ila yaumin talqah, pada hari sampai pada hari engkau berjumpa dengannya. Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wa'ati'il imam, taatilah imam, taatilah pemimpin. Wa in kana abdan habasyian mujaddaan, walaupun dia adalah hamba sahaya dari Ethiopia yang terpotong ujung-ujung badannya, tangan kaki terpotong, hidung juga terpotong, telinga terpotong, segalanya nampak buruk. Tapi kalau memang dia pemimpin, taati dia. Walaupun dia bukan Quraisy, dia orang Ethiopia. Ini darabaka fasbir, kalau dia memukulmu maka bersabarlah. Wa in ahanaka fasbir, kalau dia menghinakan dirimu maka bersabarlah. Wa in amaraka bi amrin yunqisu dinak, dan apabila dia memerintahkan kepadamu suatu perintah yang akan mengurangi agamamu, faqul ta'atu dami duna dini, maka katakanlah ketaatan darah saya itu melindungi agama saya, yaitu tebus dengan dirimu, jangan sampai agamamu engkau gadaikan. Wala tufariqul jamaah, dan jangan engkau memisahkan diri dari al-jamaah. Diriwayatkan oleh Al-Khallal, Al-Ajurri dan Al-Baihaqi, dan athar ini sahih. Pembahasan takhrijnya ana sebutkan di dalam kitab yang lain. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah fi makna hadzal athar, tentang makna athar Umar ini beliau berkata, yahtamilu wallahu a'lam annaqul, wallahu a'lam, ada kemungkinan kita katakan man ummira
orang yang dikuasakan, umiro, dijadikan sebagai amir untuk memimpin dirimu, min Arabiyyin au ghairih, baik dia itu orang Arab ataukah orang non-Arab, aswadin au abyad, kulitnya hitam ataukah putih, au ajamiyyin, ini jelas sekali ya, yaitu non-Arab. Fa'atihu bima laisa lillahi fihi maksiyah, maka taatilah dia di dalam perkara yang tidak ada kemaksiatan pada Allah di situ. Wa in haramaka haqqan lak, apabila dia menghalangi dirimu dari hakmu, au darabaka zulman lak, atau dia memukulmu secara zalim kepada dirimu, au intahaka irdak, atau dia melanggar kehormatanmu, au akhadha malak, atau mengambil hartamu, fala yahmilu kadzalika ala an takhruja alaihi bisayfik, maka jangan sampai perbuatan tadi menyebabkan engkau untuk melakukan pemberontakan kepadanya dengan pedangmu, hatta tuqatilah, sehingga sampai engkau memerangi dia. Wala takhruj, adain fala yahmilka, berarti ya. Kemudian yang berikutnya, wala takhruj ma'a kharijiyyin yuqatiluh, jangan engkau keluar memberontak bersama seorang khawarij, seorang khariji yang memerangi dia. Wala tuharrid ghairaka 'alal khuruji alaih, jangan engkau memberikan semangat orang lain, menghasut orang lain untuk memberontak kepadanya. Walakin isbir alaih, tetapi bersabarlah kepadanya. Wa qad yahtamil, ada juga kemungkinan ayyad'uwaka ila manqasatin fi dinik, dia mengajakmu kepada perkara yang akan mengurangi mengurangi agamamu, min ghairi hadhil jihad, bukan dari arah yang ini. Mungkin apa? Diajak coba kita jalan-jalan ke Texas, kita judi. Jangan mau, ini mengurangi agama. Kita tebus, walaupun mungkin harus sudah dibelikan tiket ini itu, tak apa, kita bayar tiketnya kembali dan kita tak perlu ikut dia. Yasamilu ayyamuraka bi qatli man la yastahiqul qatl, dan ada kemungkinan juga dia akan memerintahkan dirimu untuk membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Ini biasanya dilema bagi kaki tangan kerajaan yang diperintahkan bunuh orang itu atau dan yang semacam itu. Ini dilema, tapi awas, nanti hari kiamat Allah akan menanyai kita dan pemimpin tidak akan mampu untuk melindungi kita. Maka wajib untuk Allah dan Rasulnya yang lebih ditaati, wajib untuk Allah yang lebih ditakuti daripada makhluk. Au bi qat'i udwi man la yastahiqu dzalik, atau memerintahkan untuk memotong anggota badan orang yang tidak berhak untuk dipotong. Atau seperti dilema yang dialami para sayyah atau para tukang cambuk di zaman Imam Ahmad. Mereka tak suka, mereka sendiri kasihan pada Imam Ahmad, tapi disuruh oleh Amirul Mukminin untuk mencambuk beliau. Ya, ini contoh seperti itu. Maka tentunya dosa kalau mereka taat di dalam kemaksiatan tadi. Nah, mereka minta maaf pada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, aku maafkan kalian semua kecuali Ibnu Abi Du'ad, si pemimpin muhtadi'nya. Au bi darbi man la yahillu darbuh, atau memerintahkanmu untuk memukul orang yang tidak halal untuk dipukul. Au bi akhdhi mali man la yastahiqu an ta'khudha malah, atau mengambil harta orang yang dia tidak berhak. Engkau tidak berhak untuk mengambil harta dia. Terjemahannya kurang lebih demikian ya. Dia tidak berhak, sebenarnya kita yang tidak berhak untuk mengambil harta dia. Au bi dzulmi man la yahillu lah wala laka dzulmuh, atau menganiaya orang yang tidak layak untuk dia ataupun dirimu menganiaya orang tersebut. Fala yasaka antuti'ah, maka tidak boleh, wasi ayasau, yaitu lapang, boleh, tidak boleh bagimu untuk menaati dia. Fa'in qala, kalau dia berkata kepadamu, la illam af'al ma amuruka bihi wa illa qataltuk, kalau engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan,
maka aku akan membunuhmu. Au darabtuk, atau aku akan memukulmu. Faqul jamiduna dini, maka ucapkan kepada penguasa tadi, darah saya sebagai pelindung bagi agama saya. Tak mengapa darah tertumpah, darah saya atau harta saya menebus diri. Yang penting jangan sampai agama saya yang ternoda. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam kemaksiatan kepada pencipta azza wa jalla. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang lain sama-sama hadis Ali tadi ya. Innama ta'atu bil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Memang ada beberapa dalil yang lain. Baik, selesai dari asy-syariah. Kita masuk ke muka surat 44. Qala rahimahullahu taala, wala tu'in 'alal fitnati biyadin wala lisan. Jangan engkau membantu dengan tangan ataupun lisan untuk mengobarkan fitnah. Walakin ukhuf yadaka wa lisanak, akan tetapi tahanlah tangan dan lidahmu. Wahawa, demikian pula hawa nafsumu ditahan. Wallahul mu'in, hanya Allah lah yang memberikan pertolongan, yang mampu memberikan pertolongan. Baik, kita baca catatan kakinya, yakni bil fitnatil lati la yudra fiha manil muhik minal mubtil, yaitu di dalam fitnah yang tidak diketahui di dalamnya mana orang yang benar dan mana orang yang salah. La yajuzu lana dukhulu fiha, kita tidak boleh masuk ke dalamnya hatta yatabayyana lanal amru bil adillati syar'iyyah, sehingga jelaslah bagi kita perkara tadi dengan dalil-dalil syar'iyyah ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini. Wa ala hadza yuhmalu haditsun nahyi 'anil qitali fil fitnah, dan kepada makna inilah hadis larangan untuk berperang di dalam fitnah itu dibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, orang yang berdiri di situ dalam situasi fitnah lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, orang yang berjalan di dalam masalah fitnah, dalam masa fitnah tadi lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil. Kalau sa'i dikatakan lari kecil. Ada yang mengatakan as-sa'i adalah jalan cepat. Man tasarrafa laha tastaslimu, barang siapa melongok-longokkan lehernya, yaitu memanjangkan lehernya, menghulurkan leher, melihat-lihat, maka fitnah tadi akan menjerumuskan dia. Ini menunjukkan semakin kecil aktiviti kita dalam fitnah tadi itu semakin selamat. Maksudnya apa? Ya fitnah yang disebutkan tadi, yang belum jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Faman wajada fiha maja'an au ma'adzan falya'ud bih, maka barang siapa di masa fitnah itu mendapatkan tempat bernaung atau tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung ke situ. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an. Ayo, anak-anak tahu insyaallah Abu Dzar siapa namanya? Abu Dzar siapa namanya anak-anak? Dulu macam ada jari-jari tunjuk tuh anak-anak tuh. Mengantuk semua. Tak apa hari-hari ini kita kerja keras sedikit. Tadi sholatnya 4 kah, 2 kah, 3? Tak sholat, malu lah. Sholat lebih penting dari tunjuk jari. Ya, sekali-sekala perlu apa? Perlu dinasehati. Ayo, yang lain. Ayo, Abu Dzar siapa namanya? Tak ada anak-anak. Abang-abang aja, abang-abang. Oh ya. Ayo, tamam. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Baik, radhiyallahu anhu. Qala raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himara.
Rasulullah SAW pernah menaiki seekor keledai. Kita zaman sekarang, ini menunjukkan apa? Kata para ulama, ini menunjukkan ketawaduan beliau. Orang lain mungkin naik kuda-kuda hebat, beliau naik keledai. Anak dulu tengok waktu di jamaah bapak yang suka suka membekam orang. Nah, dia naik keledai, baik orangnya sudah tua sekali. Tak apa, itu bukan penghinaan, naik keledai tak masalah. Kita sekarang naik kancil, lebih kecil kan ya kancil ya. Ini apa? Itu kereta besi sih ya kancil. Oh iya, wa ardafani khalfa. Nabi memboncengkan saya di belakang beliau. Wa qala, Nabi mengatakan, "Ya Abu Dzar." Ini menunjukkan dakwah tidak selalu di masjid, di pondok, boleh dalam segala situasi berdakwah, menebarkan nasihat. Ara'aita in asaban nasa ju'un syadid. Bagaimana pandanganmu apabila manusia tertimpa kelaparan yang parah, ya terkena kebuluran misalkan apa itu? La tastati'u an taquma min firasik, bahkan engkau tidak mampu untuk bangkit dari pembaringanmu, tidak mampu bangkit dari tilam misalkan dari kasurmu itu. Ila masjidik, untuk pergi ke masjidmu. Kaifa tasna, bagaimana engkau bertindak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau ta'affaf, jaga kehormatan. Iya, tetap jangan bermudah-mudah mengemis, minta-minta pada orang lain. Kalaupun terpaksa meminta, minta kepada pemerintah, mereka bapak kita, mereka yang berhak dan layak untuk dimintai sesuai dengan janji mereka juga untuk menolong rakyat. Ya Abu Dzar, ara'aita in asaban nasa mautun syadid. Bagaimana pandanganmu apabila manusia terkena kematian yang parah? Mungkin sedang ada wabah sehingga banyak sekali orang yang mati. Yakunul baitu fihi bil abad, yakni al-qabr, yaitu rumah ada seorang hamba, maksudnya rumah jadi pekuburan. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di masa salaf dulu, tatkala ada taun. Ya sudah, akhirnya rumah itu yang dikunci dari luar. Semua orang yang mati di dalamnya dianggap sudah dikubur. Karena saking banyaknya kematian, orang tak sanggup lagi untuk menggali kubur-kubur di masa itu yang mati puluhan ribu. Kaifa tasna, bagaimana engkau akan berbuat? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Isbir, bersabarlah. Ya Abu Dzar, ara'aita in qatalan nasu ba'dhum ba'dha. Wahai Abu Dzar, bagaimana pandanganmu jika sebagian orang sudah saling membunuh, yakni hatta taghriqa hijarata zaid, ataukah tughraqa ya? Ya, hatta tughraqa hijaratu zaid, sehingga batu minyak, ini kata para ulama ini nama tempat di sana, sampai tenggelam dengan minat dima, dengan sebab darah. Kaifa tasna, bagaimana engkau berbuat? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala uqud fi baitik, duduklah di rumahmu. Wa aghliq 'alaika babak, kuncilah rumahmu. 'Alaika, yaitu engkau ada di dalamnya. Qala fa illam utrak, kemudian jika saya tidak dibiarkan, tetap ada orang masuk ingin membunuh saya. Qala fa'ti man anta minhum fakun bihim, datangilah orang yang engkau termasuk dari golongannya, yaitu bernaung kepada kabilah. Biasanya kalau bersatu dalam kabilah, kabilah yang lain akan berpikir 1000 kali untuk dengan serta-merta menyerang anggota kabilah yang di situ. Maka jadilah engkau di tengah-tengah mereka. Fa'abudu silahi, bolehkah saya mengambil pedang saya, senjata saya? Idzan tusyarikuhum fima hum fi. Kalau demikian engkau akan berserikat dengan mereka di dalam keadaan mereka tadi, yaitu dihukumi berkongsi dalam sikap saling membunuh. Walakin in khasyita ayyaru'aka syu'a'us sayf, tetapi jika engkau khawatir kilatan pedang itu menakutkan dirimu, ya lihat kilatan pedang jelas kita merasa ngeri. Fa'al kitor faridaik, maka lemparkanlah, yaitu letakkanlah ujung dari selendangmu ala wajhik, di atas wajahmu, dah tutupi dengan kain matamu itu. Hatta yabu'a bi ismihi wa ismik,
sehingga dia pulang kembali membawa dosanya dan dosamu. Karena apa? Membunuh orang lain. Ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini harusnya lafaz Musnad pertama dihapus ya. Akhrajahul Imam Ahmad fi Musnadih, dan sanadnya sahih. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya di muka surat 45, al-i'tiqadu bit takfir. Keyakinan kita dalam masalah pengkafiran. Wal kafu an ahlil qiblah, menahan diri dari mengkafirkan orang yang sholat ke arah Ka'bah. La tukafir ahadan minhum bidzam, jangan engkau mengkafirkan seorang pun dari mereka dengan sebab suatu dosa. Wala tukhrijuhu minal islami bi amal, dan jangan engkau mengeluarkan dia dari Islam dengan sebab suatu amalan. Kita baca catatan kaki. Inna adillatas syafa'ati li ahlil kabair, sesungguhnya dalil-dalil syafaat untuk pelaku dosa besar, tadullu dalalatan wadihah, menunjukkan dengan penunjukan yang terang, ala anna murtaqibal kabair min ahli tauhid, bahwasanya pelaku dosa besar yang dari kalangan ahli tauhid, laisa kafiran murtadda, dia tidaklah kafir murtad, bal amruhu ilallah, namun urusannya diserahkan kepada Allah. Insya'a azabah wa insya'a afa'an, kalau Allah menghendaki menyiksanya, Allah menyiksa dia. Kalau Allah menghendaki untuk memaafkannya, Allah akan memaafkan dia. Summa ma'aluhu ilal jannah, kemudian tempat kembali dia adalah ke dalam surga. Walaupun terpisah masa yang panjang, ribuan tahun dibanding yang lain-lain, sesuai dengan kadarnya dan kehendak Allah. Bifadlillahi wa rahmatih, dengan kurnia Allah dan rahmatnya. Kenapa masih boleh masuk surga? Libaqai asli imanih, karena masih tersisanya asal iman dia, dasar iman masih ada. Qala Allah Ta'ala, wa akharuna tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'a. Dan ada segolongan yang lain yang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampurkan amal yang soleh dan amal yang lainnya yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah memberikan taubat pada mereka. Itu sebelumnya. Kalau setelah itu Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala tabaraka wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang diperbuat pada dirinya. An dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wil masdar, innallaha la yaghfiru isyrakan bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan tadi bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Qala Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala annal mu'mina billahi ta'ala, dan para ulama telah bersepakat bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, wa sa'iri ma da'ahun nabiyyu ilal imani bih, dan beriman kepada semua perkara yang mana Nabi mengajaknya untuk dia beriman kepadanya, la yukhrijuhu anhu syai'un minal ma'asi, tidaklah mengeluarkan dia sedikit pun dari maksiat-maksiat, yaitu tidak mengeluarkan dia anhu dari keimanan. Wala yuhbitu imanah, dan tidak menggugurkan keimanan dia illal kufur, kecuali kekufuran. Termasuk yang menggugurkan iman apa yang Nabi menyatakan kekufuran, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Wa anna usata min ahlil qiblah ma'murina. Baik, tertulis demikian asalnya ya. Dan bahwasanya pelaku maksiat dari orang yang sholat, mereka diperintahkan bisa iri syara'i, dengan semua syariat. Ghairu kharijina anil iman bima'asihim,
mereka tidak keluar dari keimanan dengan sebab maksiat-maksiat mereka. Ya, keimanan berkurang tapi tidak sampai habis dengan semata-mata maksiat. Bukan untuk diremehkan, tetapi selesai dari Risalatun ila ahli sadr. Kembali ke atas, illa ayyakuna fi dzalika hadis. Kecuali apabila ada hadis di dalam amalan tadi. Memang ada hadis mengatakan yang berbuat ini maka dia kafir murtad misalkan. Baik, dia menjadi musyrik misalkan. Bayur wal hadis kamaja, maka hadis itu diriwayatkan sebagaimana kedatangannya. Wa kamarui, sebagaimana dia diriwayatkan. Wa tusaddiq bih, engkau membenarkan hadis tadi. Wa taqbalhu, engkau menerimanya. Wa ta'lam annahu kamarui, dan engkau tahu sebagaimana bahwasanya hadis tadi sebagaimana yang diriwayatkan. Nahwu tarkis shalah, seperti masalah ditinggalkannya salat. Ditinggalkannya salat 5 waktu. Kita baca catatan kaki, aradal mu'allifu bidzalik, si penulis dengan kalimat tadi menginginkan annahu yajuzu takfir. Yajuzu takfiru tarikis shalah, boleh mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Salat 5 waktu, 5-5-nya ditinggalkan. Li'adillah, karena memang ada dalil-dalilnya. Kama bayyantuha fi risalatin khassah, sebagaimana ini telah saya jelaskan dalam risalah khusus. Wa man angkara wujubas shalah, tadi masalah meninggalkan salat. Sekarang yang kedua, barang siapa mengingkari wajibnya salat, fa innahu kafirun murtad, maka sesungguhnya dia kafir murtad. Limukhalafatihi lima yu'lamu minad dini bid-darurah, karena dia menyelisihi perkara yang telah diketahui dari agama ini secara sangat pasti. Ya, orang Islam walaupun awam dia tahu salat itu wajib. Masalah meyakini salat wajib, insya Allah orang awam yakin salat 5 waktu itu wajib. Dia tahu. Illa man kana haditsa ahdin bil Islam, kecuali orang yang masih baru masuk Islam. Ini ma'ruf. Au nasha'a fi badiyatin ba'idatin an ta'alimiddin, atau dia tumbuh di negeri yang jauh dari pengajaran agama. Baik. Maka yang seperti ini dimaafkan, namanya belum tahu. Kama qalahu ba'dul a'immah, seperti yang dikatakan oleh sebagian imam, yaitu Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan yang lain-lain, namanya orang belum tahu. Tapi yang sudah tahu karena pernah mendengar dakwah-dakwah Islamiyah yang benar, bukan dakwah Islamiyah yang disangka benar ternyata batil, misalkan, tentunya hukumnya jadi lain. Wa amma man i'tarafa bi wujubis shalah, adapun orang yang mengakui wajibnya salat, walakinahu taraka halil kasal, namun dia meninggalkan salat karena malas, fa innahu kafirun ala rajih, maka dia kafir menurut pendapat yang rajih, pendapat jumhur sahabat. Walaupun setelahnya jumhur fuqaha mengatakan tidak kafir, tapi jumhur sahabat mengatakan kafir dan dalil-dalil menunjukkan itu. Memang ini khilaf sejak dulu. Wa yanbaghi nushuh qabla takfir, semestinya kita menasihati dia sebelum kita mengkafirkan dia. Boleh jadi dia tidak sholat walaupun dia yakin sholat itu wajib. Karena apa? Dia mengambil pendapat sebagian fuqaha, tidak sampai kafir. Baik, maka kita nasihati bahwasanya ini salah besar pendapat itu, dalilnya demikian dan demikian dan seterusnya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, boleh jadi dia sadar atau dia merasa takut. Kita masuk ke muka surat 46. Wa syurbil khamr, dan minum khamr. Kita baca catatan kaki, aradal mu'allifu bidzalik, dengan kalimat ini si penulis menginginkan annahu yajuzu takfiru syaribil khamr, boleh kita mengkafirkan orang yang minum khamr li ba'dil adillah, karena sebagian dalil ad-dalati ala dzalik yang menunjukkan pada perkara tadi. Walakin nas-shawab, akan tetapi yang benar annatil kal ahadits mansukhah, bahwasanya hadis-hadis tadi telah terhapus. Ya, di masa awal orang yang ada beberapa dalil memang orang yang minum khamr itu setelah beberapa kali maka dia akan kafir. Tetapi hadis ini telah terhapus. Wa qad bayyantuha fi risalatin khassatin aidan,
dan saya juga telah menjelaskan itu di dalam risalah yang khusus. Kembali ke atas, wa ma asbaha dzalik, dan dalil-dalil yang seperti itu. Aw yabtadi'u bid'atan yunsabu sahibuha ilal kufr, atau yang boleh juga untuk dikafirkan walaupun dia masih ahli kiblah. Siapa? Yaitu orang yang melakukan suatu bid'ah yang mana pelakunya akan dinisbatkan kepada kekufuran, wal khuruji minal Islam, dan keluar dari Islam. Kita baca catatan kaki, aradal mu'allifu bidzalik, si penulis menginginkan dengan kalimat ini annahu yajuzu takfiru man irtakaba bid'atan mukaffirah, yaitu boleh untuk kita mengkafirkan orang yang melakukan bid'ah yang memang menyebabkan orangnya jadi kafir. Tapi apa? Wa tambaghi qabla takfir iqamatul hujjah. Namun semestinya kita menegakkan hujjah sebelum kita mengkafirkan dia. Seperti kata para ulama, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi di zaman sekarang karena ghalabatul jahal di berbagai negeri muslimin, banyak dari mereka yang tidak tahu, menyangka ini perkara remeh-temeh saja. Masalah Quran makhluk bukan, ini remeh ajalah masalah ini. Nah, yang seperti ini mereka tidak tahu, maka kita beri penjelasan lebih dahulu, kita tegakkan hujjah. Hatta tastawfiya syurutu wa tafatil mawani, sehingga syarat-syarat itu terpenuhi dan penghalang-penghalang itu hilang. Kembali ke atas, wattabi'il asara fi dzalika wa la tujawizhu, hendaknya engkau mengikuti asar di dalam perkara-perkara ini dan engkau jangan melampaui asar. Ya, kita ikut dalil dan ikut ajaran salaf, tidak berpandai-pandai membuat jalan sendiri atau melampauinya. Kita baca catatan kaki, an Muhammad bin Sirin radhiyallahu an, Abu Bakar Al-Basri, pakar mimpi itu ya terkenalnya, dan beliau pakai thiqah min kibari tabi'in. Qala kanu yarawna annahu ala tariq ma kana alal asar. Dahulu kala mereka, yaitu para sahabat, memandang seseorang itu tetap di atas jalan yang benar selama dia ada di atas asar. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, juga Ibnu Abdul Bar dan lain-lain, dan sanadnya sahih. Wa qala al-Imamul Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas, hendaknya engkau setia kepada asar-asar dari salaf sekalipun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'al rijal wa in zakhrafuhu wa in zakhrafu laka bil qaul. Riwayat jalan yang lain ada bunyinya ya. Dan hindarkan dirimu, juga hindarilah pendapat-pendapat para tokoh walaupun mereka menghiasinya dengan perkataan untukmu. Selesai dari Asy-Syari'ah dan ini sahih. Kita masuk ke muka surat 47. Al-i'tiqadu bis sholati khalfal mubtadi', keyakinan tentang salat di belakang mubtadi'. Wala uhibbus sholata khalfa ahlil bid'ah, saya tidak suka salat di belakang ahli bid'ah. Ahli bid'ah jadi imam. Kita baca catatan kaki, an Abi Sahlah As-Sa'ib bin Khallad anna rajulan amma qauman, ada seorang lelaki yang menjadi imam bagi sekelompok orang. Fabasaqa ilal kiblah, kemudian dia membuang kahak ke arah kiblat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yangdur, dalam keadaan Rasulullah SAW melihat orang ini. Faqala Rasulullah SAW hina faraq, tatkala sudah selesai, maka Rasulullah SAW bersabda, la yusalli lakum, orang ini jangan sampai sholat untuk kalian, yaitu jangan jadi imam. Fa arada ba'da dzalika ayyusalliya lahum, maka setelah itu orang ini ingin sholat menjadi imam bagi mereka, yaitu mungkin di waktu sholat berikutnya. Famana'u, maka mereka melarang dia. Ini ketaatan para sahabat secara mutlak pada Nabi. Tak ada istilah saya malu hatilah sama imam lama, kasihan dia. Bukan demikian. Allah dan Rasulnya lebih kita taati. Wa akhbaruhu bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengkhabarkan pada orang ini tentang kesalahan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka si
bekas imam ini menceritakan masalah ini pada Rasulullah SAW. Faqala na'am, Rasulullah mengatakan ya. Rasulullah tegas, tidak basa-basi, manis muka dan seterusnya kepada orang yang keliru tadi. Wa hasibtu annahu qala, saya menyangka Nabi bersabda kepada bekas imam tadi, adzaitallaha azza wajal, engkau telah menyakiti Allah azza wajal. Walaupun jelas Allah tidak akan pernah tersakiti, tapi perbuatan ini perbuatan menyakiti. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini hasan li ghairi. Qala al-allamatu Sindi rahimahullah, la yusalli lakum, orang ini tidak boleh salat untuk kalian. Fihi annal aqra'a yuqaddam, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya orang yang dia paling aqra' memang dia didahulukan idza kana yura'i adab syara', jika dia memang memperhatikan adab-adab syariat. Wa illa, kalau tidak demikian, faman la yura'i dzalik la yastahiqqu taqaddum, orang yang tidak memperhatikan adab-adab syariat dia tidak berhak untuk maju ke depan. Jadi tidak seperti para pengikut hawa nafsu dengan alasan hadis akra kemudian menyepelekan hadis yang lain, mengambil sebagian dalil menyembunyikan dalil yang lain. Tidak begitu, tapi kita jamakkan dalil-dalil yang ada. Sebagaimana dalam Hasyiah Mustad Imam Ahmad. Baik. Fa idza kana al-aqra' li kitabillah la yastahiqul imamah, maka apabila orang yang walaupun dia paling ahli qiraah, misalkan kalau aqra' artinya paling banyak qiraahnya, dia tidak berhak untuk menjadi imam. Idza lam yura'i adab syariah, jika dia tidak memperhatikan adab-adab syariat, fa kaifa biman wala sahiba bid'ah, maka bagaimana dengan orang yang loyalitas dengan yang setia dengan pelaku bid'ah? Wa kaifa bil muqtadi nafsi, bagaimana dengan si muqtadi itu sendiri? Fala syakka annahu la yastahiqul imamah, maka tiada keraguan dia memang tidak berhak untuk menjadi imam. Ini sahabat tidak sampai membuat bid'ah, tapi sekedar apa istilahnya itu? Ya kesalahan atau apa. Itu pun Rasulullah langsung mengatakan tak layak dia jadi imam untuk kalian. Bagaimana dengan yang terang-terangan membuat bid'ah dan mati-matian menolong dan melindungi dan membela pelaku bid'ah, memuji-muji dia dan seterusnya, perkaranya lebih besar. Baik. Sunnah salaf lebih diutamakan daripada ucapan-ucapan orang yang bukan salaf. Tapi apa? Orang belakangan. Fa idza kana, ini sudah. Amma min haitsu sihah, adapun dari sisi sah atau tidak sah salatnya, fa salatu khalfahu sahhat, maka salat di belakang orang tadi tetap sah. La siyama idza kana al-mubtadi'u amiran minal umara, terutamanya lagi apabila si mubtadi'nya ini salah satu dari pemimpin, yaitu dari waliul amr dan sebagainya. Nah, kita tidak bermudah-mudah untuk langsung menyelisihi dia karena ini fitnah boleh besar sekali. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa qad shalla ashabu radhiyallahu anhum kabni Umar wa ghairi. Sahabat Nabi seperti Ibnu Umar dan lain-lain telah salat khalfal Hajjaj bin Yusuf, di belakang Hajjaj bin Yusuf, dan dia ma'ruf dia sangat jahat, suka membunuhi para ulama dan yang lain-lain dan seterusnya. Dan dia terkena bid'ah apa? Nasibiyah, memancangkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Wa khalfal Khawarij, juga salat di belakang Khawarij, padahal jelas mereka adalah dari kalangan Muqtadi'ah. Wa khalfal Mukhtar bin Abi Ubaid, di belakang Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi palsu, tapi belakangan. Awal-awal tidak sampai seperti itu, tapi jelas dia banyak berbuat bid'ah. Wa amsalha ula min ahlil bid'ah wal fujur, dan orang-orang seperti mereka dari ahli bid'ah wal fujur, orang yang banyak berbuat kejahatan. Wa lam yu'id ahadun minas sahabati khalfahum, namun tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengulang salat mereka yang di belakang orang-orang tadi. Jadi masalah sah tetap sah selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Selesai dari Al-Masail wal Ajwibah Ibnu Taimiyah. Kita rehat sebentar. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.